Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Udah ngopi belum? Malam ini gue, Andri dan Gusti, kita mau ngucapin minal Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. batin. Malam ini kita juga pengen bahas satu film nih, ya. Film apa itu? Coba kita lihat trailernya dulu ya. 난 지동철이다. 난 특수부대 요원이다. 나는 지금 쫓기고 있다. 이제 놓치면 다 죽는 거야. 아니, 난 누군가를 쫓고 있다. 내 딸 어딨네? 한 번도 못 봤다더니 진짜 보고 싶은 모양이야. 내 손으로 잡을 거야. 이 일에 관계된 사람들 다 죽일 겁니다. Film The Suspect rilis pada 24 Desember tahun 2013 yang disutradarai oleh Won Shin-yeon dan distributornya sendiri adalah Showbox. Ya, runtime dari film ini 2 jam 17 menit. Kemudian genrenya itu action. Rating yang didapat dari film ini di IMDb sendiri dapat 6,9. Di Rotten Tomatoes itu 75%. Dan di Asian Wiki dari 621 votes dapat 89. Nah, aktor-aktor yang bermain di sini, ini sebenarnya salah satu aktor favorit gue juga. Ada Gong Yoo yang berperan jadi Ji Dong Chol. Kemudian ada Park Hee Sun yang jadi Min Se Hoon. Yoo Da In yang jadi Choi Gyung Hee. Cho Seong Ha yang jadi Kim Seok Ho. Jo Jae Yoon yang jadi Kapten Jo. Kemudian Kim Sung Kyun yang jadi Lee Guang Jo. Ini ada beberapa fun fact nih. Jadi film ini adalah film action pertama yang dibintangin oleh Gong Yoo. Bagi sebagian banyak penggemarnya itu ini jadi satu pembuktian bahwa Gong Yoo itu memang aktor yang serba bisa gitu. Setelah sebelumnya itu lebih dikenal sebagai aktor yang lebih ke romantic komedi atau drama-drama seperti itu, ternyata dia pun bisa memerankan satu tokoh yang full action gitu. Film ini tayang di Fantasia Film Festival dari tanggal 17 Juli sampai 7 Agustus 2014. Nah, untuk memerankan tokoh utama di film ini, Gong Yoo itu sampai melakukan diet selama 3 bulan untuk mengurangi body fat dia. Sebagai salah satu persiapan untuk memerankan tokoh yang penuh dengan action ini, dia itu belajar Russian martial art yang namanya Systema. Yang mengejutkan lagi ternyata car chases yang kejar-kejaran mobil, rock climbing, sampai lompat-lompatan di atap rumah itu ternyata itu nggak pakai stuntman. Kalau untuk plotnya sendiri, ini dia menceritakan tentang seorang mata-mata dari Korea Utara yang kemudian malah dia itu kayak udah nggak dianggap sama pihak Korea Utara sendiri,
kemudian lebih memilih untuk settle down di Korea Selatan, tapi kemudian dituduh sebagai pembunuh dari seorang CEO dari perusahaan yang besar banget gitu. Nah, sekarang kita omongin bareng Gusti dan Andri ya. Nah, Gusti, ini film ini menurut Gusti gimana? Menarik sih. Menariknya gimana? Action-actionnya itu keren sih. Keren, apalagi ya? katanya ini pemerannya kan Film pertama ya untuk action kan. Keren sih. Kalau menurut Andri ini benar nggak sih secara keseluruhan bisa dibilang ini kayak Jason Bourne kayak gitu, film-film spy kayak gitu? Ada beberapa review yang bilang bahwa film ini kayak berusaha mimicking gitu, berusaha niru kayak apa film-film Jason Bourne yang tentang mata-mata itu gitu. Ya menurut pribadi sih film kayak gini kalau misalnya ada yang sama gitu nggak masalah sih. Maksudnya kan banyak juga film-film di luar sana yang mungkin hampir sama gitu ceritanya gitu. Jadi ya sah-sah aja sih. Sah-sah aja ya. Selagi itu masih mereka masih tetap punya originalitasnya gitu. Iya. Kalau dari background dari karakternya sendiri gitu. Mungkin ya di film-film kayak gini banyak kan daya juangnya sih maksudnya. Cara dia survive-nya yang menonjol gitu. Ya. Jadi dia punya ya ibarat misi lah gitu. Misi melakukan sesuatu yang ya, targetnya itu. Jadi harus tercapai lah. Oke. Nah, kalau dari tokohnya sendiri menurut Andri yang paling fun gitu, yang paling enak tiap kali ada scene yang ada dianya itu kayaknya menarik gitu. Menurut Andri yang tokoh yang mana ini? Yang menarik sih dari si yang ngeburunya dia. Si kaptennya itu. Kaptennya ya? itu. Jadi kan secara nggak langsung mereka punya masa lalu gitu. Oh iya. Iya. Jadi mereka pernah punya kenangan berdua lah gitu kan. Iya, Walaupun kenangannya kurang bagus, cuman itu yang jadi menarik sih. Tapi itu justru jadi backstory yang bikin ceritanya makin terbangun gitu ya. Nah, kalau Gusti sendiri gimana? Gusti kan biasanya selalu melihat dari segi yang ya humanity-nya, yang segi-segi romansnya kayak gitu. Gimana Gusti? Apa ya? Paling ini sih dia karakter utamanya itu berjuang sekali kan untuk nemuin anaknya kan. Sampai rela ngelakuin apa aja kan buat nemuin anaknya lah yang udah diculik kan ke Cina gitu. Itu sih yang sisi kasih sayangnya sih. Oh iya. Ya ini menarik juga ya karena sebelumnya disebutkan bahwa sebenarnya Ji Dong Chol ini sebenarnya dia udah punya rencana setelah dia menemukan pembunuh istri dan anaknya, dia bakal ngebunuh si pembunuh itu, kemudian setelah itu dia mau bunuh diri gitu kan. Ternyata anaknya masih hidup dan di situ akhirnya dia mendapatkan sebuah semangat baru, gimana caranya gue harus bisa bertahan biar gue bisa ketemu sama anak gue gitu. Kalau konflik dari film ini sendiri gimana? Kalau dari semua ceritanya gitu, Secara keseluruhan, aslinya konfliknya simpel, cuman ada elemen-elemen yang nambahin bumbunya lah, nambahin konflik di situ gitu. Awalnya kan cuman karena sesuatu benda yang diperebutkan gitu. Cuman dibalik itu semua kan akhirnya muncul masalah baru gitu, kenyataan baru, fakta baru. Jadi dia mulanya dari awal yang simpel, cuma dibumbui dengan hal-hal yang lain gitu. Jadi yang bikin nambah menariknya sih itu. Jadi kalau kata Gusti bilang ini berarti benar-benar emang efektif gitu ya. Setelah 2 jam 17 menit itu benar-benar full dengan cerita yang memang sepadan gitu ya. Gimana Gusti? Nggak masalah sih. Nggak masalah. Iya, karena kan dari awal sampai cerita kan juga padat banget sih. Kita juga melihatnya dari isi cerita sampai masalah-masalahnya, action-actionnya juga Nggak ada yang kosong gitu iya, ya? nggak ada yang kosong, padat tuh. Kita menikmati lah pokoknya. Oke. Nah, kalau dari settingnya sendiri Indri, kan itu selalu ya, mungkin film-film ya pasti jumping back dari masa sekarang ke masa lalu gitu. Nah, itu gimana? Terlalu membingungkan atau gimana Indri? Enggak sih, termasuk film yang bisa dicerna lah. Maksudnya nggak terlalu rumit gitu untuk dicerna, karena kan di masa lalu mereka yang menjelaskan tuh kenapa seperti itu. Jadi paling nggak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak yang nonton tuh kejawab gitu. Kenapa dia seperti itu, kenapa jadi kayak gini, kayak gitu. Nah, ini menarik nih kalau Andri bilang sebenarnya itu nggak rumit-rumit banget kok, gampang dimengerti gitu. Itu sampai ada satu reviewer
yang tadi kalau nggak salah itu di Asian Wiki atau Rotten Tomatoes gitu, ada satu viewer yang bilang bahwa kalaupun lu nggak ngerti bahasa Korea, lu nggak usah melihat subtitlenya pun lu ngerti film ini, karena ya nggak terlalu banyak dialog yang nggak penting gitu, jadi memang lebih ke action pack-nya itu gitu kan. Nah, menurut Andre gimana? Setuju nggak kayak gitu? Ya setuju nggak setuju sih. Aha, Maksudnya gimana? setujunya ya karena memang film ini gampang dicerna. Ya kalau misalnya tanpa subtitle ya kita harus tanpa subtitle. Nggak bisa dong tanpa subtitle. Jadi tetap aja kita harus tahu maksudnya. Ya tetap nggak ngerti backstory-nya gitu ya. Iya. Cerita di belakangnya Iya, gimana? bahasa juga kan kadang bisa jadi masalah gitu. Kita nggak ngerti. Iya. Nah, kalau dari tema nih, apa menurut Gusti gimana tema? Tema film ini maksudnya dengan action seperti itu masih sebenarnya udah melampaui ekspektasi Gusti, atau mungkin ada ini seandainya dibikin ada begini mungkin lebih menarik gitu, gimana Gusti? Udah pas sih. Udah pas? Udah kita nonton juga udah nikmati, udah endingnya pun juga udah komplit sih. Ya mungkin Walaupun akhirnya tuh endingnya tuh dia masuk ke gudang, terus itu udah selesai itu Ya, juga itu- kurang juga sih sebenarnya. sebenarnya gimana Gusti? Menurut Gusti harusnya gimana tuh? Ya harusnya terakhir itu Ngasih pelajaran dulu. kasih pelajaran dulu tuh buat Kasih cupong lihat ya. kasih lihat ya biar lebih Iya, biar udah lebih biar tenang lah ya. Ah. Biar terpuaskan. lebih memuaskan gitu. Tapi is Oke. oke lah. Nah, kalau buat gue sendiri ada satu memorable scene yang menurut gue itu keren banget gitu. Itu ya dari awal film ini dibuka, yang dia terjun dari jembatan itu bagi gue itu sebuah scene yang memorable. Kenapa? Karena dari situ ceritanya bermula gitu. Nah, kalau dari Andri dan Gusti gimana? Andri, apa ada Memorable scene ya? Iya, memorable scene-nya dari film ini. Memorable scene-nya tuh pas temennya yang ngasih tahu anaknya hidup itu mati sih. Memorable scene-nya karena Oh, itu Mati, yang iya. itu kan awalnya dia salah satu assassin yang Iya, harus benar. yang ditugaskan untuk membunuh keluarga dia Ah, juga benar. gitu ya. Kalau bagi Gusti gimana? Scene-nya sih Yang paling memorable. memorable tuh yang reporter cowok tuh, Aha. yang reporter cewek itu minta tolong ke reporter Ah. ke temennya itu kan Iya, untuk iya. minta tolong sesuatu ya. Mhm. Tapi dia menolak keras kan. Tapi ujung-ujungnya dia bantuin dengan alasan apa Mau jadi jadi pengecil laki-laki ya. Ah. Ya itu sih itu. Iya, Itu iya. akhirnya dia tergugah, gitu. Akhirnya dia menolong Untuk ya berbuat sesuatu yang benar lah ya gitu ya. Kalau dari pesannya sendiri gimana? sejahat-jahatnya manusia pasti punya sisi baik. Oke. Walaupun dia bukan pemeran utamanya ya, paling dia itu nunjukin satu hal. Mm-mm. Kalau nggak sejahat-jahatnya orang pasti punya sisi baik. Nah, kalau Gusti gimana Gusti? kasih sayang orang tua sih. Karena Pengorbanan ini. pengorbanan orang tua itu gak ada ujungnya. Dari secara keseluruhan film ini menghibur. Ya kadang kan sepinter-pinternya orang nonton itu kan pasti dia nggak nilai film kan pasti beda-beda gitu. Jadi ya menurut gue sih selama film itu masih sesuatu ke gue gitu, masih sesuatu yang baik buat gue, ini gue ambil walaupun ada orang jahat sekalipun. Nah, ya kalau buat gue sendiri satu hal yang gue note dari film ini adalah tentang integritas gitu ya. Jadi gimana pun caranya ya, kalau kita memang nggak salah ya kita buktikan gitu. Jangan langsung menyerah dengan keadaan gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk ngasih rate berapa nih? Rate Saya masih konsisten ya dengan angka 3 ya. 3. Ini kan masuknya action gitu, full action lah. Masuk lah di angka 3, bintang 3. Ceritanya layak dapat nilai 3. Oke, nah kalau Gusti 4. Ya endingnya sih. Dia akhirnya Menyentuh ya. Iya, menyentuh. Pengorbanannya juga nggak sia-sia, akhirnya ketemu juga. Kalau buat gue sendiri ya sama, gue dengan Gusti gue bisa kasih 4. Sebagai debut pertama dia di film action gitu, dia benar-benar convincing gitu. Berarti recommended Jelas recommended. recommended to watch ya. Recommended tuh. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang The Suspect dari Showbox. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen nonton film-film action. Sebelum kita pamit, Gusti, Andri ada pesan?
Ya, seperti biasa. Jangan Ya, lupa kopi. oke. Masih stay at home. Stay at home ya. Oke, thank you semuanya buat kalian yang sudah nonton video kami. Jangan lupa subscribe buat yang belum, klik like, dan jangan segan-segan untuk ngasih komentar. Mungkin ada film-film yang mau kalian rekomendasikan buat kami tonton dan kami bicarakan. Silakan, kita terima ya. Oke, that's enough for tonight. Thank you for watching our video and see you next time. Bye.